Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan seperti biasa di segmen 3 kali ini kita akan membahas bagaimana dinamika media sosial atau apa saja tanggapan dari netizen terkait dengan isu ini masih bersama dengan analis senior dari Drone Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, jadi artinya kalau ini ramai kita bicara di media konvensional, Ya, apakah kemudian itu secara linier juga menjadi bahasan teman-teman netizen? yang pasti pembahasan tentang Pak Saiful Mujani ini tensinya tinggi Oke. dan emosinya mengaduk betul percakapan di Oke, media baik. sosial. Ya, kita jabarkan satu-satu Ya, ya. Kita geser dulu slide pertama. Ini biasanya adalah soal berdasarkan tanggal begitu ya. Oke. ya. Ini datanya, Mhm. jadi ini percakapan tentang Pak Saiful Mujani saja. Baik. Datanya saya ambil dari tanggal 31 Maret sampai kemarin 12 April ya. Mhm. Ada sekitar 5.000 percakapan saja. Jadi kalau dilihat jumlah percakapannya ini memang terlihat tidak terlalu tinggi. Tetapi kalau kita dalami nanti bagaimana percakapan itu terjadinya diskusi, terjadinya pertukaran narasi itu sebenarnya sangat berkualitas. Mhm. Terutama kalau kita lihat ada di kanal Twitter yang hingga mencapai lebih dari 2.000 mention dan juga di kanal TikTok yang mencapai 83 unggahan yang masuk FYP. Jadi kita hanya nilai yang masuk FYP saja. Pada dua kanal ini percakapannya kalau kami lihat cukup beragam ya, cukup berkualitas. Ada diskusi tentang hukum di sana, ada diskusi tentang kondisi terkini Indonesia dan sebagainya. Jadi kalau melihat volumenya memang tidak terlalu tinggi, tetapi kualitas percakapannya memang sangat tinggi. Oke, dan kemudian subnya menjadi lebih banyak begitu ya artinya. Banyak sekali yang dibicarakan oleh netizen. Ini kemudian dihubungkan dengan kasus Andri Yunus. Oke. Karena ini dilihat sebagai pelaporan, dilihat sebagai upaya pembungkaman atau mengecilkan demokrasi di Indonesia. Mhm. Kemudian ini jadinya dihubungkan dengan berbagai kasus-kasus di Indonesia. Ada Andri Yunus misalkan. Lalu juga ada beberapa kasus lain yang dinilai juga bermasalah kayak gitu. Jadi banyak orang banyak publik netizen yang membicarakan, katakanlah kalau ada yang berbicara ekonomi, ditarik ke percakapan tentang struktur ekonomi kita bagaimana. Oke. Maaf sekali Seskap tadi berbicara tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi banyak yang melihat ini dalam jangka pendek strukturnya seperti apa, dalam jangka panjang kita akan seperti apa. Kebijakan untuk tidak menaikkan bahan bakar itu diapresiasi betul. Diapresiasi betul, orang sangat bahagia dengan itu. Tetapi ke depan kita mau apa, mau Oke, gimana? baik. Itu banyak sekali yang bertanya. Begitu juga dengan kualitas demokrasi kita. Ini ada pembungkaman, lalu ada berbagai macam upaya untuk melakukan hal-hal yang sepertinya kok tidak konstitusional. MBG kemudian dilaporkan ke MK dan seterusnya. Jadi percakapannya melebar kemana-mana dan saya lihat memang sebenarnya mungkin ini bisa dijadikan awal untuk melihat laboratorium bagaimana sih sebenarnya publik melihat demokrasi Indonesia dalam 1 minggu terakhir, Oke, jadi baik. dalam beberapa belas hari terakhir. Oke, kita geser kalau begitu untuk mendalami. Nah, percakapan tentang Pak Saiful Mujani ini sebenarnya kalau kita lihat dari awal itu datar-datar saja, cenderung tidak terlalu banyak. Dia naik pada tanggal 3 April, 4 April dan terus menjadi perbincangan publik sejak saat itu. Apa yang membuat tanggal 3 April percakapan tentang Pak Saiful Mujani tinggi adalah unggahan dari akun Instagram Ulta Levenia kalau tidak salah namanya. Dan kalau tidak salah juga dia anggota KSP kalau tidak salah ya. Iya, salah satu tenaga ahli ya. Tenaga ahli di KSP ya. Nah, unggahan itu kemudian diberi narasi yang dinilai oleh publik di kanal media sosial lainnya dan di Instagram juga. Apakah negara sedang berupaya melakukan pembungkaman? Apakah negara sedang melakukan upaya untuk berseberangan betul dengan pengamat kayak gitu dan sebagainya. Oke, tapi itu kemudian postingan yang dianggap langsung atau ditasvirkan netizen sebagai pembungkaman.
itu postingan karena narasinya ya. Oke. Kayaknya negara sedang mencoba membatasi pengamat nih. Kayaknya negara sedang mencoba Atau ada poin membungkam pengamat. spesifik yang dianggap netizen itu menjadi poin pembungkaman? Dengan memframing bahwa ini adalah hal yang makar, ini adalah upaya untuk makar, itu adalah upaya untuk membungkam pengamat. Itu adalah upaya membungkam kritik kayak gitu. Oke, tahan dulu Ya. di situ. Saya minta komentar Mas Antoni kalau begitu. Jadi netizen menganggap demikian. Apa tanggapan dari KSP? Ya, tentunya itu adalah semua ini kan demokrasi bebas berpendapat yang dihargai tentunya. Tapi balik lagi ke relnya tadi, bahwa ketika kebebasan berpendapat ini mengganggu stabilitas, keamanan, pertahanan dan juga hak orang untuk rasa aman, makanya itu perlu dilakukan pengkajian gitu ya. Hanya saja memang dalam hal ini kita perlu lebih berhati-hati dalam berdemokrasi, bukan dalam hal tidak ada rambu-rambu seperti itu. Nah, maka oleh karena itu kita biarkan saja proses hukum ini berjalan, tidak ada akan intervensi dari Bapak Presiden, dan yang melaporkan juga bukan Bapak Presiden, dan itu juga adalah hak asasi dari para pelapor tentunya, yang disediakan juga oleh undang-undang. Tapi kalau kemudian di komentari adalah unggahan dari Mbak Ulta, apa yang kemudian bisa ditanggapi? Ya, itu adalah kebebasan berekspresi setiap warga negara, cuman memang dalam hal ini posisi KSP yang saya keluarkan statement di sini adalah posisi KSP, adalah kami menghargai dari Profesor Saiful Mujani untuk mengutarakan segala hal yang dia mau katakan. Beliau mau katakan itu bebas-bebas saja. Tetapi memang kita harus juga kita harus memahami bahwa negara ini nggak hanya untuk menyelamatkan satu orang saja, melindungi satu orang saja. Masih ada banyak sekali warga negara yang haknya harus dijaga dalam hal ini. Jangan sampai negara ini menjadi, menjadi gaduh, menjadi chaos, yang tadi saya katakan dengan analogi bus misalnya, lalu nanti terjadi tabrakan dan sebagainya. Oleh karena itu udah ada rambu-rambunya, udah jelas kok. Kalau tadi dikatakan di konstitusi bahwa presiden itu bisa berhenti, lalu itu bukan artinya bisa melakukan segala tindakan untuk memaksa presiden berhenti. Oke, jadi kebebasan berpendapat yang juga punya batasan menurut Anda? Selalu ada batasnya. Baik. Oke, Mas Ubed, saya minta komentar Anda. Pertanyaan saya itu, siapa yang merasa terganggu dari pernyataannya Saiful Mujani yang kemudian Anda tafsirkan sebagai melanggar hak orang lain? Jadi dari situ sebetulnya tafsir terhadap tidak boleh mengganggu hak orang lain itu bukan dalam konteks hak menyatakan pendapat. Itu dalam konteks ketika kita melakukan sesuatu lalu orang lain langsung merasakan ketidaknyamanan. Nah, kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak nyaman, siapa yang nggak nyaman? Baik, boleh saya tanggapi? Boleh. Oke, makasih Mas. Jadi kebebasan berpendapat yang saya katakan di sini ada batasnya, pasti ada batasnya. Sekarang kalau misalnya ada seseorang itu mengungkapkan apapun dengan mulut yang ngatain SARA, agama orang lain dikatain, itu pasti kan ada benturan pidananya. Ya, jadi KUHP ini kan juga memang ada. Yang disampaikan Saiful Mujani itu SARA. Nah, nanti enggak. Ini dalam hal ini kan saya kan memberikan contoh, memberikan analogi. Iya, makanya biar konkret. Baik. Kalau misalnya dari sekian banyak netizen di sini yang melakukan percakapan-percakapan lalu terinspirasi dari hal tersebut, dari ucapan tersebut, apakah saudara Profesor Saiful Mujani mau bertanggung jawab? Basisnya masih riset. Apakah berani bertanggung jawab? Apakah sekarang ada gerakan untuk bergerak karena ada pernyataan Saiful Mujani? Di hukum kan nggak ada potensi. Boleh saya jelaskan ya. KUHP kita ini kalau khusus di pasal makar ini itu preventif. Kalau misalnya itu kan di sini perbuatan, bukan perbuatan permulaan, persiapan. Nah, kenapa begini? Kalau misalnya makar itu sudah terjadi, serangan fisiknya sudah terjadi, amit-amit, mohon maaf, presidennya sudah kena sesuatu gitu, kena fisik, sudah sampai meninggal atau bagaimana? Makarnya menyerang itu makarnya sudah tidak bisa lagi dilakukan. Sudah tidak bisa lagi ditegakkan pasalnya, karena itu bentuknya pencegahan. Sudah tidak bisa lagi ditegakkan pasal makar tersebut kalau sudah terjadi penyelesaian tindak pidananya, itu diatur di KUHP. Jadi sekarang masuk kategori apa tuh? Nah, saya tidak akan secara prematur, cuman ini kan kita ruang diskusi untuk berbicara pasal. Kita karena nggak mungkin dimasukkan sebagai sebentar, makar. tapi ada satu poin menarik tadi yang sebetulnya ingin saya tanyakan, adalah soal bagaimana statement bahwa ada narasi ketika dilaporkan itu menjadi salah satu bentuk pembungkaman. Saya harus minta komentar dari Bang Kurnia, singkat saja apa yang kemudian bisa Anda tanggapi? Oke. Yang jelas
Pak Prabowo Subianto tidak pernah melakukan pembungkaman, pembatasan untuk kritik-kritik ya. Kita kebebasan berbicara kan sudah diatur undang-undang. Selama itu tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, tidak membahayakan negara ya. Semua juga berawal dari ucapan, dari himbauan, dari ajakan ya. Karena kita paham juga nggak semua orang sepinter Mas Ferry, sepinter Pak Baidailah kan. Nah, nggak semuanya pinter. Tentu ini sangat membahayakan apabila tidak diatasi. Oke, jadi menurut Anda akan banyak yang terhasil. Ke beliau. Dari mana Bapak tahu Pak Prabowo tidak punya keinginan membungkam? Bapak bukan bagian dari istana, bukan orang dekat dengan Pak Prabowo, kok tahu? Ya selama ini juga dia dihina, dia apa itu nggak pernah membalas kok. Nggak, kan di konteks kasus ini. Iya. Dari mana Bapak merasa mewakili Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo tidak punya keinginan membungkam? Lah, kalau itu selama ini kan gini, selama dia jadi presiden ya, semua orang juga ngomong kok, nggak ada yang ditangkapin. Tapi kenapa Bapak sebagai pendukung Pak Prabowo bertindak berbeda dengan sikap Pak Prabowo? Loh, saya melaporkan karena ini sudah bicara ke arah makar, Bos. Ini permulaan, Bos. Ya, ya silakan saja. Permulaan kok diumumkan, ditayangkan online dan segala macam. Nah, justru yang salah. Kalau itu pendapat pribadi itu konsumsi pribadi. Jadi saya khawatir teman-teman tidak menonton acara ini dari awal hingga akhir. Kalau dilihat baik-baik, ini adalah tindak sikap ya dari proses pernyataan Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo menyatakan itu pengamat-pengamat itu akan kami tertibkan. Begitu selesai terjadi peristiwa Andri Yunus. Lalu diikuti kekhawatiran kami sebagai orang yang bicara soal amatan kami kepada publik bahwa kita harus berkumpul. Ini ada ancaman ketika orang nomor satu mengatakan akan ditertibkan, lalu terjadi peristiwa Andri Yunus, kita mau ngapain? Oke, baik. Sementara penguasa nomor satu itu tidak bisa disentuh hukum. Dia tidak bisa dikenakan pidana makar. Baik, oke. Kami tangkap poin Anda. Terakhir, Bang Kurniawan. Ya, terakhir begini ya. Semua orang punya pandangan masing-masing ya. Si Pak Saiful Mujani dia ngomong begitu, kita juga punya pandangan lain. Oke. Ya. Yang jelas kami kecintaan kepada bangsa dan negara, dan kami tidak menginginkan kerusuhan itu terjadi lagi, makanya kami melaporkan. Baik. Masalah ini terbukti atau tidak, silakan pihak polisi yang menentukan. Ya. Oke, baik. Rasa itu. Ya. Oke, baik. Saya harus ucapkan terima kasih kepada Anda karena ternyata Anda tidak bisa sampai akhir nanti. Terima kasih. Siap. Bang Kurniawan. Kita akan melanjutkan pada slide berikutnya. Kita akan geser terlebih dahulu, teman-teman produser. Oke, ini analisis sentimen yang kemudian tadi Anda sudah katakan, jadi banyak begitu ya rasanya ternyata. Apa yang bisa kita baca? Ini yang menarik, Bram, karena ini dilihat dari sudut pandang apakah publik setuju Pak Saiful Mujani melakukan upaya makar. Jadi kalau dilihat positif 44%, artinya publik setuju Pak Saiful Mujani itu melakukan upaya makar, melakukan upaya inkonstitusional kayak gitu. Dan hanya 39% yang tidak sepakat bahwa ini merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Dan kalau kita lihat di kanal mana yang paling tidak sepakat, itu terlihat kanal Twitter adalah yang paling tidak sepakat. Ini merupakan kebebasan berekspresi, ini merupakan orang bebas harusnya untuk berbicara dalam demokrasi, kritik juga bagian dari demokrasi dan seterusnya dan seterusnya. Dan di kanal mana kita lihat yang paling sepakat bahwa ini merupakan makar gitu, itu ada di kanal TikTok. Jadi ya di kanal TikTok itu banyak sekali unggahan-unggahan yang menyatakan betul Pak Saiful Mujani harus dipolisikan, betul Pak Saiful Mujani dan pengamat-pengamat lainnya yang suaranya kadangkala memprovokasi, jadi bahasanya itu pengamat provokator kayak gitu, itu harus dipolisikan kayak gitu. Jadi kelihatan sekali ada dua platform media sosial ini yang berbeda kutub gitu ya. Sedangkan di kanal-kanal media sosial lainnya saya kira masih cukup berimbang, Bram. Perdebatan masih cukup seru. Di Facebook itu Pak Saiful Mujani banyak sekali mendapatkan dukungan. Banyak sekali yang memberikan argumentasi yang cukup panjang dan berkualitas saya kira. Kenapa Pak Saiful Mujani tidak layak dikriminalisasi kayak gitu. Baik. Kita geser ke slide terakhir. Nah, ini emosinya, Bram. Jadi kalau kita lihat antisipasi yang ternyata paling banyak. 40%. Iya, antisipasi.
Meskipun kalau kita lihat tadi judgement publik terhadap Pak Saiful Mujani itu cenderung negatif ya, atau ya publik percaya Pak Saiful Mujani melakukan kesalahan, Pak Saiful Mujani melakukan makar. Tetapi kalau kita lihat emosinya, sebenarnya bercampur antara yang sepakat dan tidak sepakat. Misalkan yang paling tinggi adalah antisipasi. Jangan-jangan jika ini diloloskan oleh kepolisian dan sehingga sampai ke pengadilan, bahkan apalagi kalau ini sampai kepada keputusan Bapak Saiful Mujani betul Atau salah, dakwaan. bersalah, hal yang sama akan terjadi ke pengamat-pengamat lainnya. Oke, baik. Jadi banyak sekali yang berbicara. Tapi antisipasi ini artinya hal yang mendukung pada Prof. Saiful Mujani? Sebagian besar khawatir dengan masa depan demokrasi, kualitas demokrasi Indonesia ke depan. Tidak berhenti pada Saiful Mujani, tetapi bagaimana kualitas demokrasi kita ke depan. Bagaimana kebebasan berbicara kita. Lalu yang kedua marah. Marah ini memang terbagi dua. Marah pada pernyataan Pak Saiful Mujani yang dianggap provokatif dan marah pada pelaporan pada Pak Saiful Mujani yang dianggap sebagai upaya pembungkaman. Meskipun tidak dilakukan langsung oleh tapi ini ya, Pak Prabowo. artinya pelaporan itu menjadi salah satu perhatian utama dari netizen ya? Betul, pelaporan itu karena publik melihat demokrasi harus dibaca satu tarikan nafas dengan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Ketika ada upaya untuk membatasi kebebasan berpendapat itu, marah. Oke, baik. Saya ke Mas Wawan dulu. Saya minta komentar Anda. Antisipasinya banyak yang kemudian mengkhawatirkan itu akan berpengaruh pada kebebasan berpendapat, terutama pada pengamat-pengamat lainnya. DPR komentarnya apa? Kami sih harus meyakinkan kepada teman-teman kami di civil society. Dengan bangunan Undang-Undang Dasar 1945 dan bangunan hukum kita seperti ini, saya meyakini bahwa perlindungan terhadap warga negara akan dilakukan secara maksimal oleh negara, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan. Kalaupun itu terjadi, kami minta sebagai anggota DPR, sebagai institusi DPR, kami minta agar kepolisian itu menindak pelakunya. Tapi artinya DPR masih bisa menjadi wadah kanalisasi aspirasi atau kegelisahan masyarakat untuk disuarakan? Sangat bisa. Hari-hari kami menerima berbagai aspirasi dari masyarakat berbagai macam. Misalnya teman-teman Komisi 3 menerima kaitannya dengan persoalan-persoalan penegakan hukum. Kemudian kami di Komisi 2 kaitannya dengan sengketa-sengketa tanah dan lain-lain sebagainya, maladministrasi dan pelayanan publik. Ada banyak hal yang dilakukan di DPR. Meskipun memang ya bagi sebagian pihak bahwa apa yang dilakukan oleh DPR mungkin ada yang meaningless, nggak berarti, atau mungkin ada yang nggak cukup, atau ada yang merasa puas. Jadi dan itu merupakan hak publik, hak rakyat untuk kemudian memberikan penilaiannya masing-masing terhadap kinerja. Tapi artinya pemerintah. Jaminan bahwa ketika ada suara, ada kegelisahan disampaikan melalui DPR itu masih terbuka? Sangat terbuka, dan sekali lagi bahwa sistem kita itu telah menerima demokrasi dengan beserta segala nilainya, kemudian kerangka operasionalnya, begitu juga dengan hukum kita, keberadaan negara itu menjamin semua itu. Dan saya yakin bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir itu telah mengajarkan kita satu kedewasaan lah dalam berdemokrasi, dan ini harus terus kita rawat, karena ketika kemudian demokrasi kita tidak berlandaskan atas hukum, itu potensial merugikan rakyat banyak. Oleh karena itu kami dua hal yang perlu kami ulangi kembali. Satu adalah bahwa mekanisme impeachment untuk memberhentikan presiden itu harus sesuai dengan rule of the law yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah jika ada keinginan untuk mengganti presiden, maka adalah medianya adalah pelaksanaan pemilu yang kita laksanakan secara reguler. Per 5 tahun ya. Oke. Baik, Bang Ferry, singkat saja. Ya, sebagai bentuk himbauan anggota DPR untuk publik percaya kepada DPR, tentu boleh saja, yang bagus malah. Tetapi
publik juga boleh kecewa tentu saja. Apalagi ada institusi, lembaga negara menyiram warga negaranya sendiri. Negara nih, boleh nggak publik marah dan kecewa dengan negara? Boleh kan dalam ungkapan marah dan kecewa itu macam-macam yang keluarnya. Negara yang harus mengerti, jangan negara meminta publik mengerti, pakai konstitusi, pakai ini. Padahal rakyat sedang disakiti, rakyat sedang buta matanya oleh negara, bukan negara tetangga, negara sendiri. Matanya akan dicabut. Sampai hari ini Presiden sama sekali tidak pernah mengucapkan bela sungkawa langsung. Ini warga negara. Di mana DPR-nya ketika kasus ini muncul? Harusnya DPR mempertanyakan sikap Presiden. Pak Presiden, harusnya Anda mengucapkan rasa bela sungkawa yang dalam. Negara telah membuat kejahatan kepada warga negaranya sendiri. Jadi saya merasa kemarahan orang, kekecewaan orang, jangan direspon dengan cara yang menyakiti orang. Makar nih, ini. Ngerti dong, ada seorang profesor kecewa, seluruh ilmu politik dan teorinya tidak berlaku sekarang. Ada kesedihan mendalam. Nah, ini negara dengan data-data tadi mengungkapkan kapan kemarahan itu meningkat. Ketika ada institusi negara lain mengatakan ini makar. Bang, kalau itu udah saya gantian sedikit. Ya, tunggu sebentar. Kesedihan belum sampai ini. Singkat Bang, dipersingkat Jadi lagi. tugas Bang Ferry. anggota DPR mendengarkan kesedihan ini. Kalau istana sudah nggak mau lagi mendengarkan kesedihan kita. Jadi harusnya DPR juga panggil tuh. Kenapa Anda mengungkapkan itu, menambah keributan? Gara-gara itu terlihat di data-data yang disampaikan Ron Emprit. Jadi bagi saya negara itu harus welas kasih dengan warga negaranya sendiri. Jangan terlalu sensitif. Padahal pemicu keributan dan kekhawatiran ini adalah ucapan Presiden. Oke, baik. Mas Irawan, singkat terakhir. Ya, terkait dengan peristiwa yang menimpa saudara kami Andri Yunus, sebenarnya DPR dan Presiden ya, khususnya, itu telah jelas sikapnya dan perintahnya. Satu, bahwa perkara itu diungkap. Yang kedua, tidak ada impunitas terhadap pelakunya. Dan dua-duanya sudah dilakukan. Sampaikan. Bahkan kalau untuk DPR, bahkan membentuk panja khusus dalam mengawal kasusnya saudara kami Andri. DPR is okay, Wan. Tapi Pak Presiden menyampaikan langsung. Baik. Itu harus kita tanyakan nanti usai jeda. Tapi Kapolri menyampaikan perintah Presiden untuk mengungkap. Masih panjang usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Plus. Tetap.